Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menjumpai Anda terkait komunikasi internasional. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi internasional sebagai sistem dan bagaimana fungsinya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah tujuan dan fungsi organisasi internasional. Tujuan organisasi internasional yakni mempertahankan integritas dan identitas nasional, kemudian mengukuhkan dan mengembangkan kerjasama yang efektif, wadah penyelesaian persengketaan, perselisihan, dan perdebatan, kemudian melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme, dan juga harus bisa menjaga keamanan wilayah, mengembangkan kekuatan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran wilayah, kemudian menyatukan negara-negara bekas jajahan. Selain itu bisa juga menjadi wadah negosiasi masalah-masalah hubungan internasional, mengatur sistem finansial global, menyebarkan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia, serta mengembangkan keadilan dan menciptakan perdamaian dunia. Dan bagaimana dengan fungsinya? Yakni untuk menyamakan persepsi, mengatasi perbedaan, memenuhi kebutuhan bersama, dan sebagainya. Perannya apa sih perannya ya? Sebagai instrumen dari kebijakan luar negerinya, di mana hal ini sesuai dengan pandangan state-centric. Kemudian memodifikasi atau mengatur tingkah laku negara-negara dan bertindak sesuai dengan kemauannya. Apalagi yang harus kita perhatikan? Elemen dan bentuk organisasi internasional dan kerjasama internasional. Yang pertama kita berbincang-bincang dulu mengenai elemen organisasi internasional ya. Ada faktor pengalaman sejarah, kemudian faktor keterkaitan geografis, dan juga faktor kebutuhan. Dan ada bentuk organisasi internasional, yakni terbagi dua. Yang pertama, bentuk umum terdiri dari berbagai bidang garapan dan kerjasama, mulai dari pertahanan, keamanan, ekonomi, budaya, hingga politik. Dan yang kedua adalah bentuk khusus, terdiri hanya satu bidang garapan atau kerjasama, misalnya organisasi yang menggarap masalah regulasi perdagangan dan minyak bumi. Kemudian kerjasama internasional merupakan instrumen penting dalam membuka peluang-peluang untuk melaksanakan pembangunan. Kerjasama akan efektif bila sebelumnya melakukan proses identifikasi terhadap tujuan-tujuan bersama yang kemudian diikuti pembahasan mengenai metode pencapaian sasaran tersebut. Permasalahan-permasalahan internasional secara langsung atau tidak berpengaruh besar terhadap kondisi domestik suatu negara. Karena itu, penggalangan kerjasama harus merefleksikan kondisi, tujuan-tujuan, dan kebutuhan dalam negeri suatu negara. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan dimensi komunikasi dalam organisasi internasional ya. Ada kegiatan komunikasi dalam organisasi internasional yang terbagi atas komunikasi internal, yakni terjadi secara vertikal dan horizontal. Kemudian komunikasi eksternal yang dilakukan oleh pimpinan atau juru bicara organisasi. Semoga bermanfaat dan tentunya kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.